Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifil Mazana dengan NIM 203-110-156. Saya berasal dari kelas 1A, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Padang. Di video kali ini saya akan menampilkan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria sebagai pelengkap tugas untuk materi kuliah ilmu biomedik dasar. Semua organisme memiliki rentang hidup yang terbatas. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, diperlukanlah generasi penerus. Untuk menghasilkan generasi penerus, diperlukanlah melalui sistem reproduksi. Jadi, sistem reproduksi merupakan suatu rangkaian interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi pada manusia ini tergolong kepada reproduksi seksual, yang berarti melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi ini disebut dengan zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan menjadi embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Baiklah, pada sistem reproduksi pria ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bagian internal atau di dalam tubuh. Yang kedua ada bagian eksternal atau bagian yang berada di luar tubuh. Bagian internal itu contohnya itu seperti epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, uretra, kandung kemih, kelenjar Cowper, kelenjar prostat. Sedangkan bagian eksternal itu contohnya itu ialah testis, penis, dan skrotum. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bagian-bagian dari anatomi fisiologi sistem reproduksi pria. Mari kita lihat bersama. Yang pertama itu ada penis. Bisa kita lihat bersama penis. Selanjutnya itu ada yang namanya skrotum, yang seperti kantong. Selanjutnya ada namanya testis. Setelah itu ada yang namanya bagiannya itu ada epididymis. Setelah itu ada yang namanya vas deferens. Kemudian ada yang namanya vesicula seminalis. Kemudian ada yang namanya uretra. Ada yang namanya kandung kemih. Ada yang namanya kelenjar prostat. Ada yang namanya kelenjar Cowper. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama tadi ada namanya penis. Penis itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada akar, batang, dan kepala. Fungsi dari penis ini ialah menyalurkan sperma ke dalam vagina. Yang kedua itu ada namanya skrotum. Skrotum ini terlihat berbentuk seperti kantong dan merupakan tempat terletaknya testikel atau testis. Fungsi dari skrotum ini adalah mengatur suhu testis agar memproduksi sperma dengan baik. Yang ketiga namanya yaitu testis. Testis ini berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun. Masing-masing pria memiliki 2 testis. Fungsi dari testis ini ialah menghasilkan hormon seks pria atau testosteron dan menghasilkan sperma. Di bagian yang keempat ada namanya epididymis. Epididymis ini memiliki fungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis tadi. Yang kelima ada namanya vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk mengantarkan sel sperma yang matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Selanjutnya ada namanya saluran uretra.
Uretra ini memiliki fungsi untuk menyalurkan sel sperma dan urin keluar tubuh. Selanjutnya ada yang namanya vesicula seminalis. Fungsinya itu untuk menampung sel sperma. Selanjutnya ada namanya kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menyimpan urin atau sperma hingga batas waktunya untuk dikeluarkan. Yang ke-9 yaitu ada namanya kelenjar prostat yang berfungsi untuk menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma agar tetap sehat. Dan yang ke-10 itu ada namanya kelenjar Cowper. Fungsinya yaitu memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Baiklah, sekian presentasi video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.